warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada Bapak Ibu penilai tim sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nila Putri Purwandari. Saya merupakan dosen dari program studi S1 Keperawatan Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus. Video ini kami buat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Mata kuliah yang saya ambil adalah mata kuliah inti berdasarkan mata kuliah yang saya ampu. Saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya adalah mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2. Pada mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2 ini terdiri dari 3 SKS, bobot SKS-nya yang terdiri dari 2 SKS-nya teori dan 1 SKS praktikum. Untuk mata kuliah ini dilakukan selama 16 pekan, yaitu 7 pekan sebelum UTS, 7 pekan setelah UTS, dan evaluasi akhir semester. Untuk tim pengajarnya, kita merupakan tim teaching yang terdiri dari 3 dosen pengajar. Untuk metode atau sistem pembelajaran, kita menggunakan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment dalam pembelajaran di dalam kelas secara offline ataupun online. Untuk pembelajaran tatap muka, kami menggunakan metode ceramah, SGD, presentasi, case study, dan praktikum. Kemudian untuk media online, kami menggunakan Zoom, Google Meet, OnClass, kemudian WhatsApp Group, yang merupakan OnClass adalah sistem online yang dimiliki oleh kampus kami, yaitu Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus. Untuk capaian pembelajarannya, yang kami harapkan mahasiswa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Selanjutnya, mampu melaksanakan praktik keperawatan dengan prinsip etis dan peka budaya serta dengan kode etik keperawatan Indonesia. Memiliki sikap hormat dan menghormati hak privasi klien berdasarkan nilai budaya yang dianut oleh klien. Selanjutnya, diharapkan mahasiswa itu mampu untuk melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan sistem pencernaan, perkemihan, endokrin, dan imunologi dengan memperhatikan aspek legal etis. Selanjutnya, melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan pada pasien dewasa. Untuk selanjutnya, deskripsi mata kuliah yaitu pemenuhan kebutuhan klien dewasa, pemberian asuhan keperawatan, serta ruang lingkup bahasan mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2 mulai dari pengkajian, analisa data, diagnosa keperawatan, intervensi, dan evaluasi asuhan keperawatan pada klien. Bahan kajiannya yaitu kami harapkan mahasiswa mampu memahami terkait dengan anatomi, fisiologi, patofisiologi pada sistem pencernaan, perkemihan, endokrin, dan imunologi, serta dapat mengaplikasikan pembuatan asuhan keperawatan meliputi pengkajian sampai dengan evaluasi keperawatan. Selanjutnya adalah mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2 ini merupakan mata kuliah yang sangat menarik karena tidak hanya teori saja, tetapi kami juga melakukan pembelajaran praktikum atau simulasi yang kami lakukan di laboratorium keperawatan untuk mengaplikasikan atau membantu mahasiswa belajar mengaplikasikan kepada manusia secara mandiri. Selanjutnya, evaluasi kemampuan akhir untuk mahasiswa yang kami harapkan adalah mahasiswa mampu memahami terkait anatomi, fisiologi, biokimia, memahami terkait patofisiologi, farmakologi, dan terapi diet pada gangguan sistem pencernaan, perkemihan, endokrin, dan imunologi. Serta mahasiswa mampu menyusun asuhan keperawatan secara mandiri mulai dari pengkajian sampai evaluasi keperawatan terkait sistem perkemihan, pencernaan, endokrin, dan imunologi. Untuk metode pembelajaran praktikum diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan tindakan keperawatan secara mandiri kepada manusia atau kepada klien. Untuk bobot penilaian pada mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2 ini ada 4.
kategori. Yang pertama untuk UTS adalah 30%, untuk UAS adalah 40%, selanjutnya untuk penugasan yaitu 20%, dan nilai lain-lain kita bobotkan adalah 10% yang meliputi kehadiran atau keaktifan dari mahasiswa tersebut. Untuk perkuliahan, absensi, jurnal, dan kehadiran termasuk ke dalam nilai juga, kami nanti akan menginput ke aplikasi yang sudah disediakan oleh kampus kami, yaitu SIMA untuk dosen dan SIAM untuk mahasiswa, sehingga nanti pada saat yudisium mahasiswa juga bisa memonitor dan mengunduh nilai hasil perkuliahan pada aplikasi SIAM yang dimiliki oleh mahasiswa. Untuk referensi pada mata kuliah keperawatan medikal bedah 2 ini, kami sebagian besar menggunakan buku yang kami tulis sendiri, yaitu antara lain adalah Asuhan Keperawatan Medikal Bedah, kemudian ada modul praktikum untuk keperawatan medikal bedah 2, selanjutnya ada buku terkait peningkatan kualitas hidup pada pasien kanker. Untuk referensi yang lain, kami mengambil dari beberapa referensi yang antara lain kami juga dari tim PPNI, yaitu DPD PPNI yang menulis terkait buku SDKI atau Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia, buku SIKI Standar Intervensi Keperawatan Indonesia, dan SLKI buku Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Selanjutnya, terkait dengan proses pembelajaran yang kami lakukan di laboratorium akan kami persembahkan melalui video berikut ini. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita ke tahap kerja, saya ingin mengenalkan alatnya dulu ya. Di sini ada urin bag. Kalau urin bag yang masih bungkusan di dalam kemasannya itu masih steril gitu kan. Karena ini tadi kita udah buka, ya nggak apa-apa, kita buka tapi tetap kita masukkan ke bak instrumen. Jadi alat yang harusnya steril gitu kan, ketika kita membuka, contohnya kayak kateter urin ini juga ya, ini kan harusnya steril gitu kan. Nah, kita boleh buka nggak apa-apa, tapi tetap dimasukkan ke bak instrumen. Jadi yang masuk ke dalam bak instrumen itu adalah alat yang masih steril gitu. Contohnya ini juga ya. Ini urin bag-nya. Kemudian kita juga karena prinsip kita steril, handscoon steril juga kita butuhkan. Kemudian ada aktor utamanya ya. Aktor utamanya adalah selang kateter gitu. Terus kita juga butuh ada 2 pinset. Ya, misalkan 2 pinset, satunya anatomis, satunya chirurgis. Kemudian kita juga butuh ada sepetnya kita pakai yang 10 cc ya, nggak apa-apa 10 cc. Atau misalkan kalau pengen ini pakai yang besar lagi sebenarnya juga nggak apa-apa, cuman untuk memudahkan kita biasakan pakai yang 10 cc aja gitu ya. Untuk apa sih sepetnya? Nanti untuk memfiksasi. Jadi nanti ketika selang kateternya ini udah masuk ya, kita nguncinya itu pakai ini nanti ya. Ini kita isi dengan aquadis. Kemudian kita masukkan ke ini. Nah, kita masukkan aquadisnya di sini tuh nanti jadi gelembung gitu, ada balonnya ya. Kemarin di rumah sakit ketika ada yang sudah pernah masang tahu ya. Itu. Kemudian kita juga butuh kasa untuk membantu kita nanti jelinya ditaruh di kasa sini, kemudian dioleskan ke selang kateternya gitu ya. Kemudian yang kita butuhkan lagi adalah kom. Ya, komnya isinya aquadis. Ya, berisi aquadis komnya ini. Kemudian ada bengkok, pasti ya, semua perasat kita butuh bengkok. Kemudian ada spray. Kemudian ada handscoon bersih dulu. Ya, nanti kita pakai handscoon bersih dulu, kemudian baru kita ganti pakai handscoon yang steril gitu ya. Kemudian kita juga butuh plaster untuk memfiksasi selangnya, nanti kita fiksasikan di pahanya pasien. Kemudian yang kita butuhkan lagi adalah pelak ya buat pengalasnya. Kemudian kita juga butuh apron untuk APD kita. Kalau misalkan kita sudah pakai jas sebenarnya sih yo nggak apa-apa gitu kan, nggak pakai apron. Tapi untuk lebih aman lagi sebagai APD alat pelindungan diri kita siapkan apron. Gitu. Itu. Kemudian di sini ada NaCl. Kalau misalkan kita butuhkan boleh kita pakai NaCl. Misalkan nggak ada aquadis kita pakainya NaCl. Ada kurentang juga membantu kita untuk ngambil alat-alat yang steril ketika kita belum pakai handscoon steril gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke tahap kerja. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, alhamdulillah ya hari ini kita ketemu lagi sesuai dengan kontrak waktu kita yang kemarin. Kita kemarin udah kontrak waktu dari perkuliahan yang kemarin itu, hari ini kita melanjutkan perasat berikutnya yaitu pemasangan kateter. Oke, sebelumnya mohon ada yang mau mimpin doa dulu? Siapa yang mau mimpin doa? Rian? Oke, boleh. Sebelum kita mulai
atau pada siang hari. Sebelum kita memulai praktikum pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, terima kasih. Harapan kita sebelum perkuliahan kita berdoa dulu adalah agar diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Oke, sebelum kita masuk ke tahap kerja, saya pengen tahu dulu, pengen evaluasi dulu di awal. Teman-teman sudah ada yang tahu? Kemarin kan alhamdulillah sudah pernah praktek ke rumah sakit ya? Yeah. Kalian sudah praktek ke rumah sakit? Ada yang dapat pasien dengan pemasangan kateter urin? Ada. Oke, tujuannya untuk apa itu? Mengeluarkan urin. Oke, membantu mengeluarkan urin. Ya, itu alasan yang pertama. Ada alasan berikutnya, salah satunya lagi adalah ketika pasien itu susah berkemih. Contohnya pada pasien-pasien yang mengalami BPH. Ya, dia itu mengalami pembesaran prostat sehingga urinnya susah keluar. Ketika urinnya susah keluar, bagaimanapun kondisinya pasien akan mengalami kesakitan. Gitu ya, mengalami kesakitan pada saat buang air kecil, sehingga ada yang mengalami juga dia sampai tidak bisa mengeluarkan urin gitu ya. Nah, tugas kita membantu memberikan terapi kepada pasien, yaitu pemasangan DC atau pemasangan kateter. Kateter urin harapannya adalah urinnya agar bisa keluar, membantu mengosongkan kandung kemih, karena kalau misalkan terjadi distensi pada kandung kemih juga akan mengalami sakit yang luar biasa pada pasien gitu ya. Oke, tadi kita sudah bicara, sudah kenalan alat-alat dan bahannya gitu ya. Prinsipnya apa? Steril. Prinsipnya steril berarti sebelum kita menggunakan handscone steril, kita pasang dulu semua alat dan bahan yang sekiranya bersih. Oke, mohon maaf sebelumnya ya, kita verifikasi dulu. Tahapannya ada berapa? 4. Oke, ada 4 tahapan. Yang pertama? Prainteraksi, orientasi, tahap kerja, terminasi. Ya, ada 4 tahapan itu jangan kita lupakan. Kemudian kita sapa pasiennya dulu. Ya, kita perkenalkan diri dulu. Siapa nama kita, kemudian apa tujuan kita datang ke sini, ketemu dengan pasiennya, itu kita jelaskan. Kemudian yang perlu kita verifikasi lagi adalah data pasiennya. Benar nggak pasien itu yang akan kita lakukan pemasangan kateter urin? Ya, kateter urin bisa kita lakukan pemasangan pada pasien laki-laki maupun pasien perempuan. Dalam hal ini kita nanti saya ajarkan bagaimana cara memasang pada perempuan atau pada wanita, gitu ya. Setelah kita verifikasi, kita perkenalkan diri dulu, kita verifikasi, oh benar dengan Nyonya A, gitu kan, alamatnya mana, usianya berapa, gitu kan. Kemudian kita jelaskan tujuan dan prosedur yang akan kita lakukan. Gitu. Perkenalkan, nama saya Perawat Putri, ya, saya di sini berjaga shift siang, gitu, boleh shift siang, shift pagi, sesuaikan dengan shift kalian. Kemudian selanjutnya adalah tahapan prosedurnya kita juga jelaskan plus kontrak waktu. Gitu. Kita nanti akan melakukan pemasangan kateter urin, Bu, karena pada Ibu mengalami gangguan pada eliminasinya atau pada pembuangan air seninya, Ibu tadi mengalami kesakitan, tidak bisa buang air kecil, nanti kita bisa bantu pemasangan kateter. Gitu. Waktu untuk pemasangan kateter kurang lebih 10 menit. Ya. Apakah Ibu bersedia? Gitu. Kita mohon kerjasamanya kalau Ibu bersedia. Gitu ya. Permisi Bu, ini kita buka dulu. Ya, kita buka, kemudian posisikan kakinya nekuk, jadi lututnya nekuk, gitu ya. Kemudian pasangkan juga alat dan bahan yang belum steril atau yang tidak steril, yang sifatnya bersih. Ya, kita pasangkan perlak, kita pasangkan bengkoknya dulu, gitu kan. Kemudian kita buka juga alat-alat yang akan kita pakai. Oke. Foamnya udah, kemudian jelinya juga. Nah, itu kita pakai handscone bersih dulu.
ya. Karena tahapan yang pertama kita lakukan sebelum pemasangan adalah di vulva hijin dulu, ya. Boleh pakai pinset atau kita langsung pakai tangan aja, enggak apa-apa, ya. Diingat meresnya jangan di komnya ya, kita meresnya di bengkok. Oke, dari luar dulu, ya, dari atas ke bawah. Jadi labia yang luar apa namanya? Mayora dulu, ya, mayora dulu, kemudian labia minoranya. Nah, oke, labia minoranya kita bersihkan dulu. Kemudian di bagian dalamnya, ya. Oke. Terus kita ganti lensa. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita siapkan DC. Jadi yang ada di bak instrumen steril ya. Kemudian kita yang kiri boleh kita on kan. Ya. Pasangkan dulu dengan urin bagnya. Ya. Sebelum dipasangkan, kita pastikan dulu di urin bagnya juga sudah tertutup, ya. Karena apa? Kalau misalkan tidak rapat nutupnya, apa yang terjadi? Merembes. Oke, ya, bisa bocor. Nah, terus kita usapkan jelinya. Oke. Jangan lupa kita komunikasikan ke pasien, ya, kita komunikasikan ke pasien bahwa pemasangan kateter itu memang agak sedikit nyeri, ya, agak sedikit sakit. Jadi kita instruksikan ke pasien ketika nanti sakit, apa yang dilakukan? Teknik relaksasi, ya. Teknik relaksasinya adalah yang paling gampang nafas dalam, tarik nafas dalam, itu yang kita instruksikan ke pasiennya. Kemudian instruksi ke pasien juga jangan ditahan atau bahkan ditarik. Gitu. Kalau misalkan ditahan, kemungkinan pada wanita itu lubangnya juga bisa menyempit. Akan menyusahkan kita pada saat kita melakukan pemasangan. Gitu, ya. Oke, karena tangan kiri kita sudah on tadi, kita buka labia mayora dan labia minoranya. Permisi Ibu, saya mulai memasukkan ya. Mohon tarik nafas panjang ketika nanti sakit ya Bu ya. Oke, saya akan memasukkan. Nah, tarik nafas Bu. Oke. Nah, tarik nafas panjang, tarik nafas. Jadi dipastikan benar-benar masuk. Pada pasien yang sudah lansia, sudah sepuh, itu terkadang itu labia mayora dan minoranya menyatu gitu ya. Jadi benar-benar kita harus memastikan terbuka dulu,
Nah, baru kita masukkan. Ya, tarik nafas panjang, Bu. Jika sakit tarik nafas panjang, jangan ditarik ya, jangan ditahan. Oke. Nah, kita masukkan agak dalam nggak apa-apa. Kemudian kalau misalkan sudah masuk, dipastikan urinnya keluar ya. Urinnya keluar dan masuk ke dalam kantong atau ke urin bag gitu. Boleh kita pasangkan dulu gitu kan. Kemudian kita fiksasi. Ya, kita fiksasi. Ambil bagnya. Berapa kira-kira yang harus dimasukkan? 10 sampai 15 cc idealnya. Ya, itu kita masukkan. Kemudian kita cek. Cara ngeceknya bagaimana? Ditarik secara perlahan. Oke, ya. Bu, permisi, saya tarik. Jika sakit mohon tarik nafas panjang, gitu ya. Jangan ditarik, jangan ditahan. Oke. Sudah aman ya. Nah, baru setelah itu kita fiksasi di bagian pahanya. Boleh dilepas handscoon-nya karena khawatirnya kalau misalkan kita tetap pakai handscoon ketika untuk merekatkan ya, menempelkannya bisa susah nanti ya nempel ke handscoon. Oke. Ini enggak ada pahanya, kita aplikasikan di sini ya. Nah, oke. Tahapannya sudah selesai. Kita sampaikan dulu ke pasien. Bu, alhamdulillah kita sudah selesai pemasangan kateter urinnya. Urinnya Ibu bisa keluar. Ya, urinnya bisa keluar. Dievaluasi juga warna urinnya. Warna urinnya kuning, Bu, jernih gitu ya. Kalau nanti ada urin agak keruh, berarti ada kondisi bermasalah di sana. Ya, mungkin pada pasien kurang minum. Gitu kan, berarti tandanya adalah dehidrasi, menandakan atau mengindikasikan pasien mengalami dehidrasi atau kurang minum. Oke, kita sudah evaluasikan ke pasien, bagaimana Bu perasaannya, apakah ada yang dikeluhkan, ada rasa yang kurang enak mungkin, kurang nyaman, gitu kan, bisa saya bantu lagi, gitu ya. Setelah itu, kalau misal dirasa memang sudah aman, kita bantu bereskan alatnya, ya, kita bereskan alat, kembalikan lagi sesuai semula. Ini taruh di kom yang ada disinfektannya sebenarnya ya. Nah. Oke, sudah. Tahapannya sudah selesai. Kemudian sampai sini kira-kira ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Triana tanya? Silakan tanya. Izin bertanya, itu kan tadi yang cewek. Kalau untuk yang cowok bagaimana, Bu? Pada pemasangan sebenarnya pada prinsipnya sama. Prinsipnya adalah steril gitu. Cuman perbedaannya adalah ketika kita memasang pada wanita, tingkat kesulitan kita adalah bagaimana kita membuka labia mayora dan minoranya, apalagi pada pasien yang sudah lansia, gitu kan. Tetapi ketika pemasangan pada pria, untuk tekniknya sama, tantangan kita adalah bagaimana kita memegang, pertama kita misalkan perawatnya perempuan, gitu kan, perawatnya perempuan, pasiennya laki-laki, bagaimana teknik kita memegang penisnya. Jadi benar-benar dipegang secara mantap, jangan ragu-ragu, gitu. Ya, dipegang secara mantap, benar-benar ketika kita sudah siap untuk mulai memasukkan selang kateternya, baru dipegang kemudian langsung dimasukkan, gitu. Ya, khawatirnya apa? Dulu pernah ada kejadian gitu pada pasien orang asli, gitu kan. Nah, kebetulan perawatnya adalah wanita, pasiennya laki-laki. Kemudian masih muda juga, perawatnya masih muda, kemudian pasiennya juga masih muda, gitu kan. Nah, dia agak malu-malu dan ragu-ragu, gitu. Nah, megangnya ragu-ragu juga. Nah, terjadi ereksi. Kalau misalkan sudah terjadi ereksi, kita akan susah untuk memasukkan. Gitu. Ya, jadi benar-benar pada saat kita membersihkan area uretranya itu juga harus mantep
gitu ya. Mantap. Bisa kita mengalihkan perhatiannya juga sambil dijagongi, sambil diajak ngobrol, dia tidak fokus ke satu. Dia bisa mengalihkan perhatiannya gitu ya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Sabri mau tanya? Sudah cukup. Safa mau tanya? Ya. Sudah cukup? Oke, saya evaluasi ya. Kalau tadi Rianya sudah tanya, kemudian saya juga ingin tanya. Saya ingin mengevaluasi kalian. Pada saat tadi pemasangan, prinsipnya adalah steril. Kalau misalkan kita masangnya ada tim, boleh kok kita masang tuh berdua, bertiga, itu boleh. Justru lebih memudahkan kita pada saat melakukan pemasangan, gitu kan. Kalau misalkan masangnya seperti saya tadi, ya sendirian, gitu kan. Tadi juga saya ada yang lupa sebenarnya. Kita harus pakai apron atau pakai celemek. Untuk apa? Sebagai pelindungan diri kita. Ya, sebenarnya saya sudah pakai jas lab. Oke, jas lab juga sebagai alat APD kita. Oke, selain itu, kalau misalkan kita sendirian, oh ada yang lupa, ternyata tangan kita dua-duanya on, dua-duanya sudah kotor semua nih, nggak steril lagi. Apa yang harus kita lakukan? Salah satu? Bagaimana Rian? Mengambil handscone steril lagi. Oke, boleh. Kita mengambil handphone steril lagi untuk tetap menjaga kesterilannya, gitu ya. Tapi kalau kepaksa nih, ya nggak ada handphone steril lagi, kita siapkan ada alkohol, gitu kan. Nah, kita bisa cuci tangan pakai alkohol, gitu ya. Jadi tetap kalau misalkan prinsipnya steril, ya harus dijaga sterilnya. Kita namanya manusia bisa melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu juga bisa diantisipasi, gitu ya. Oke, sudah? Ya. Kalau sudah, nanti silahkan kalian praktek masing-masing ya. Nanti dibagi 2 kelompok aja, karena ini kalian berdelapan, dibagi 2 kelompok, jadi 1 kelompok nanti pegang 1 alat, gitu ya. Oke, silahkan mulai praktek. Pastikan dibuka dulu. Ya. Jadi lebih mayat dan Dibuka dulu, kemudian dimasukkan. Oke. Instruksikan ke pasien jangan lupa tarik nafas panjang. Tarik nafas panjang ya, saya masukkan tangannya dulu. Amit ya Bu. Tarik nafas panjang. Kalau Nafas sakit jangan panjang. ditarik ya Bu. Ya. Amit ya Bu. Yang lainnya juga diperhatikan ya. Diperhatikan. Jadi instruksinya jangan lupa. Kadang itu ada pasien, Mbak kok menang wae ya? Kok saya nggak diajak ngomong ya? Tarik nafas gitu kalau sakit nggih. Ini selang kateter ya. Ya, sang kateter dan urinnya berwarna kuning jernih. Jika nanti Ibu merasa nyeri atau apa bisa kurang panggil nyaman, ya, kurang nyaman nanti bisa panggil saya ke nurse station atau bisa dari tombol. Bisa minta bantuan ke keluarganya ya. Oke. Terima kasih. Terus Terima kasih Bu, saya bersihkan dulu ya. dirapikan dulu. Jangan lupa Ditutup kembali privasinya pasien ya. Oke, baik, kita sudah selesai perkuliahannya. Pemasangan kateter urin. Jangan salah ya, kateter urin karena ada kateter jantung juga ya. Hari ini kita memasangkan kateter urin, sudah selesai. Harapan saya paham semua sehingga nanti bisa diaplikasikan ketika kalian praktek ya. Terus bisa ke bawah nanti sampai kerja pun bisa diaplikasikan gitu kan. Diberikan ilmu yang bermanfaat gitu ya. Selanjutnya untuk pertemuan berikutnya kita kontrak waktu dulu mulai sekarang. Berarti setelah ini pemasangan kateter urin, selanjutnya adalah irigasi bladder gitu. Nanti kita lanjutkan juga dengan bladder training ya. Ada 2 prasat itu nanti kita belajar bareng di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila saya pada saat penyampaian ada tutur kata yang kurang berkenan, ada kesalahan, ada kehilapan, mohon dimaafkan. Ya, terima kasih sekali lagi. Saya izin undur diri, saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, ini nanti dibantuin beres-beres ya.